Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Entok Kandang Jagat ya guys. Salam sukses, salam ternak buat kalian semua. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya guys ya. Terutama yang udah subscribe, semoga panjang umur dan selalu diberikan nikmatan dalam hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi cerita kepada rekan-rekan semuanya guys ya. Dan mengingat semakin banyaknya penikmat daging entok saat ini, dan namun peternaknya yang sangat minim ya guys ya, terutama peternak entok pedaging ya guys. Entah itu penyebabnya karena apa, saya juga kurang paham. Apa mungkin karena takut rugi ya guys ya, karena unggas yang satu ini sangatlah terkenal dengan porsi makannya yang boros ya guys. Padahal unggas yang satu ini kan walaupun boros tapi rakus ya guys. Untuk hal makan kan bisa kita kasih pakan-pakan alternatif, kan tidak ada efeknya ya guys ya. Nah, dalam hal ini saya akan membagikan pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya mengenai cara pembesaran entok dengan modal minim dan dengan metode pakan yang lebih hemat ya guys ya, sehingga bisa menekan biaya pengeluaran pakan dan bisa menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Bagaimana caranya? Mari kita simak videonya sampai selesai ya guys, jangan di skip. Dan sebelum saya melanjutkan cerita pengalaman saya tentang ternak entok pembesaran, jangan lupa bagi yang belum subscribe segera subscribe ya guys ya, like, share, dan jika ada yang kurang paham atau pertanyaan langsung komen ya guys ya. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana caranya ya. Yang pertama, Anda bisa memulai dengan beli indukan satu paket dulu ya guys ya. Satu paket itu berisi dari 5 betina dan 1 jantan biasanya ya guys ya. Ada juga yang 4 betina 1 jantan. Dan di samping itu Anda juga harus beli DOE minimal 10 atau 20 ekor ya guys ya, untuk kita besarkan. Kenapa harus beli indukan? Tujuannya kan untuk pembesaran. Nah, ini mohon maaf sebelumnya ya, bukannya saya merendahkan, ini cerita saya dulu ya guys ya. Jika kita ingin memulai ternak pembesaran tapi kita modalnya cukup minim ya guys, kan kita tidak mungkin langsung beli DOE sampai 100 atau 200 ekor ya guys ya. Kita harus memiliki indukan ya minimal 1 paket, syukur-syukur bisa 2 paket ya guys. Tujuannya untuk ya nanti jika indukan sudah produksi kan kita tidak beli DOE lagi, kita bisa membesarkan hasil produksi indukan kita sendiri ya guys ya. Dan tujuannya untuk kenapa harus beli DOE juga ya guys ya, tujuannya itu untuk kita besarkan. Nah, untuk buat antisipasi kalau kita kehabisan modal kan kita bisa jual DOE yang kita beli tadi ya guys ya. Dan cara menjualnya pun tidak langsung kita jual semua, kita bertahap ya guys ya. Kita jual sesuai kebutuhan pakan ternak kita dulu ya guys ya, agar nanti bisa berkelanjutan dan tidak putus di tengah jalan. Dan kenapa kita nggak pelihara indukan aja langsung, nanti kan DOE-nya bisa kita besarkan sendiri. Nah, jadi gini ya guys ya, kalau kita beli indukan langsung itu kan tidak mungkin ya setelah berada di kandang kita terus langsung bertelur, kan tidak mungkin, pasti ada masa penyesuaian dulu ya guys, masa penyesuaian, penggemukan, adaptasi lah ya guys ya. Nah, jadi selama kita menunggu induk kita menetas, maka kita harus mempunyai DOE 10 atau 20 ekor ya guys ya, minimal segitu ya guys ya. Untuk apa? Selama kita menunggu indukan kita bertelur, nanti kan kita udah punya tabungan yang 10 sampai 20 ekor tadi ya guys ya, untuk kita antisipasi jika kita kehabisan modal. Nah, terus mau beli pakan kan kita nggak punya uang, maka kita bisa jual, dan otomatis DOE itu
setiap tambah umur kan harganya juga naik ya guys ya, nggak mungkin sama asalkan terawat ya guys. Dan jika indukan kita sudah menghasilkan DOE, maka bolehlah ya untuk DOE yang hasil kita beli tadi kita jual semua, karena kita sudah memiliki DOE dari hasil indukan kita sendiri ya guys. Dan jika kita mau memilih indukan ya, usahakan kita cari yang bagus sekalian ya guys ya, minimal superan ya guys, karena nanti kan anakan yang dihasilkan itu bisa memuaskan ya, bisa cepat panen loh. Tapi kan kita juga butuh modal ya buat pakan DOE tadi ya. Oke, jadi caranya begini ya guys ya. Untuk awal mula kita ternak, jangan dulu kita terapkan target ya guys, dan jangan dulu berharap hasil. Jadi kita sambil melatih diri kita untuk menyukai sesuatu yang kita pelihara ya guys ya. Kecuali jika kita memang sudah memiliki modal yang besar ya guys, dan sudah berpengalaman di bidang ternak, khususnya entok pembesaran ini guys, itu nggak masalah ya. Tetapi jika kita belum pernah sama sekali dan tidak punya modal ya guys ya, lebih baik yang penting tuh kuncinya kita punya dulu ya guys, kita punya terus karena sering merawat jadi hobi dan akhirnya menghasilkan. Nah jadi seperti itu guys ya yang saya alami. Dan untuk pemberian pakannya agar kita hemat, kita beri pakan full pabrikan itu di umur 0 sampai 1 minggu aja dulu ya guys ya. Setelah 1 minggu sampai 1 bulan kita beri pakan pabrikan dicampur dengan bekatul, nasi sisa atau pakan alternatif lainnya ya guys ya. Dan setelah 1 bulan ke atas kita bisa beri pakan full alternatif ya dengan bekatul. Tidak usah menggunakan pakan pabrikan lagi ya guys ya, dengan cara direbus. Untuk pertama ternak kita jangan mentargetkan dulu ya guys ya, yang penting unggas kita itu kenyang ya guys, karena yang membedakan pakan full pabrikan dengan pakan full alternatif itu hanya di masa panen ya guys ya. Untuk harga kan tetap sama, cuman masa panennya jika kita menggunakan full pabrikan itu masa panennya cepat, dan jika kita menggunakan pakan alternatif itu masa panennya agak molor ya guys ya. Jika bermanfaat tolong share ya guys ya. Cukup sekian, terima kasih, semoga sukses.